Ketika dilahirkan, manusia sama sekali tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Kemudian dalam masa perkembangannya, mulailah manusia berusaha untuk mengatasi segala keadaan yang dialami dalam hidupnya. Maka lahirlah tindakan-tindakan yang membuat manusia itu semakin mengerti. Dari pengalaman-pengalaman yang dialaminya, ia semakin dalam kepantasan dan selalu dalam kewaspadaan. Ia pun mulai berhati-hati dengan segala perbuatannya. Dalam mengatasi segala permasalahannya, ada yang lambat dan ada pula yang cepat. Semuanya tergantung dari tindakan dan pengalamannya masing-masing. Manusia bertindak tergantung dari daya kuasa dan kematangan berpikirnya. Apabila daya kuasa pemikirannya berkembang dengan baik, maka manusia itu akan sangat mudah menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupannya. Bila daya kuasa pemikiran sangat kuat, maka ia akan mudah mempengaruhi daya kuasa pemikiran manusia lainnya yang lemah. Daya kuasa pemikiran itu berpusat di otak yang kekuatannya itu berasal dari pengetahuan yang tersimpan di dalamnya. Pemikiran adalah suatu perjalanan untuk menuju kepahaman. Dan kepahaman ini harus selalu dijaga untuk menjadi sikap pribadi. Dengan timbulnya pemahaman-pemahaman, manusia akan mampu menembus kenyataan-kenyataan alam semesta ini. Dan apabila pemahamannya telah mampu menembus kenyataan seluruhnya ini, maka pemahaman seluruhnya akan menjadi pemahaman yang sangat suci, yaitu pemahaman tentang ketuhanan dalam seluruh alam. Dari itu ketika berpikirlah dengan penuh kesadaran untuk melewati segala pertimbangan. Dari pertimbangan akan muncul keseimbangan dan menghasilkan keputusan dan tindakan yang tepat sesuai rasa murni dan akal tembus. Keputusan dan tindakan tidak hanya dilihat dari keputusan dan tindakan itu sendiri, melainkan juga mempertimbangkan akan pengaruh dan akibatnya. Dengan kesadaran seperti itu, maka lahirlah kebijaksanaan yang alami. Itulah watak sejatinya manusia. Watak sejati adalah budi manusia yang selalu menerangi untuk memberikan pengertian. Bila watak sejati sering dikondisikan untuk mengatasi segala keadaan, maka akan sangat alami muncullah kekuatan-kekuatan yang tanpa batas yang akan mampu mengatur segala pengaturan dan mengindahkan sebagai peran kehidupannya. Hidup di dunia selalu banyak rintangan, banyak berpikir bawaan umum manusia. Tak perlu panjang berpikir. Segala sesuatu ada yang mengurus menurut bagiannya masing-masing. Hadapilah dengan ketenangan untuk menjadi pengurus sejati. Belajar dan belajarlah untuk selalu menjadi pengurus sejati. Teruslah untuk selalu berbuat baik walau manusia di sekelilingmu banyak yang membenci dan menyenangimu. Ketahuilah, hiasan cahaya zat yang terpancar terang dalam dirimu tidak akan pernah berubah, menerangi ketika berpikir. Itulah budi. Nyatanya hiasan cahaya Tuhan yang selalu memberikan penerangan kepada manusia sebagai petunjuk yang sangat menerangkan.
Ketika mata terpejam, pikiran tenang, muncullah budi itu menerangi seluruh tubuh manusia. Cahayanya putih terpusat di dalam otak tengah manusia. Keadaannya menjadi waspada dalam hening. Pintu kesadaran sejati pun mulai terbuka, dan manusia akan menyaksikan pengalaman indahnya melihat hiasan cahaya Tuhan dalam dirinya. Tubuh diatur budi, budi dikuasai ketenangan, ketenangan tersinari oleh cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan diliputi ketakjuban, dan ketakjuban adalah diri yang diam tanpa suara, tanpa gerak, nikmat tiada tara, hanyut dalam alam hidayatullah.